this morning you turned yourself into the South Miami Police Department, correct? Yes, sir. And why did you do that? Because I'm not a killer. Dikabarkan meninggal dunia akibat penembakan. Dan yang mengerikannya, pelaku memposting foto ke Facebook menunjukkan korban sedang berlumur darah di lantai. Bahkan ia menambahkan caption, "Istirahatlah dengan tenang Jennifer." Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi di Miami, Florida pada tahun 2013. Seorang wanita bernama Jennifer Alfonso yang berumur 26 tahun. Ia lahir pada tanggal 1 Desember tahun 1986. Jennifer dikenal sangat baik dan tulus pada keluarga maupun sahabat-sahabatnya. Jennifer memiliki seorang anak perempuan dari pasangan sebelumnya. Sayangnya, Jennifer harus bercerai dan menjadi ibu tunggal bagi putrinya. Jennifer lalu bertemu dengan seorang pria bernama Derek Medina yang berusia 31 tahun. Derek dikenal sebagai seorang pria yang narsis. Ia selalu menganggap dirinya sebagai orang yang serba tahu. Dia juga merupakan seorang penulis yang suka menulis buku digital yang ia terbitkan sendiri dengan judul-judul menarik. Derek, selain mengejar karir seni, juga memiliki ambisi tinggi sebagai petinju amatir dan aktor. Meskipun impian di dunia hiburan tak sepenuhnya terwujud. Derek dan Jennifer pertama kali bertemu pada tahun 2010 ketika keduanya menikmati makan malam semeja di restoran di Miami Selatan. Seakan cinta pada pandangan pertama, mereka berkenalan, ngobrol, sampai tukar nomor telepon, dan memutuskan menikah hanya dalam sebulan berkencan. Keduanya memiliki minat yang serupa, terutama dalam hal kejadian supranatural yang melampaui nalar manusia. Wisata horor dan kunjungan ke tempat-tempat angker di luar kota menjadi kegiatan bersama mereka. Bahkan, Derek memasang kamera di rumah dengan harapan merekam kehadiran roh atau makhluk halus yang mungkin ada di sekitar mereka. Pasangan ini dikenal unik namun juga aneh karena seringkali bertengkar hanya karena hal-hal konyol. Ketika terjadi pertengkaran, Derek biasanya mengatakan kepada Jennifer, "Ya udah, kita pisah aja." Derek akan membuang barang-barang Jennifer keluar rumah, menghina dan mengabaikannya. Meskipun begitu, Jennifer sangat mencintai Derek, sehingga seringkali dia yang mengalah dan meminta maaf. Pernah suatu kali, pertengkaran hebat antara Derek dan Jennifer menyebabkan Jennifer pindah ke apartemen. Derek akhirnya mengajukan gugatan cerai, dan mereka resmi bercerai pada tahun 2012. Namun, tak disangka sehari setelah perceraian, Derek dan Jennifer rujuk kembali. Keesokan harinya, pengadilan mengumumkan, tetapi Derek dan Jennifer memutuskan untuk menikah lagi, yang kedua kalinya di gedung pengadilan. Mungkin ada harapan bahwa hubungan mereka akan membaik, namun rumah tangga mereka tetap bergejolak. Seringkali dipenuhi dengan pertengkaran dan kata-kata yang membuat Jennifer sedih dan takut. Waktu pun berlalu hingga pada tanggal 8 Agustus tahun 2013. Musim panas, Derek dan Jennifer kembali terlibat dalam pertengkaran. Jennifer marah besar pada Derek karena tidak membangunkannya pagi itu. Sebelum tidur semalam, Jennifer meminta Derek untuk membangunkannya pagi-pagi. Namun mungkin Derek lupa atau mengabaikannya sehingga Jennifer terlambat bangun. Pertengkaran dimulai di kamar tidur mereka di lantai atas, di mana Jennifer melemparkan barang-barang ke arah Derek, sesuai dengan kebiasaan mereka saat bertengkar. Jennifer turun ke bawah untuk membuat pancake sebagai sarapan untuk putrinya yang berusia 10 tahun, yang saat itu masih berada di kamarnya. Dalam rekaman kamera pengawas di rumah mereka, Jennifer terlihat berada di dapur. 27 menit kemudian, Derek muncul, dan pertengkaran kembali terjadi di dapur. Jennifer mulai memukul Derek di dada. Setelah itu, Derek pergi kembali ke atas ke kamar tidur mereka. Beberapa saat kemudian, Derek kembali lagi ke dapur. Namun kali ini tidak dengan tangan kosong, ia membawa senpi. Melihat Derek membawa senpi, Jennifer pun mengambil pisau untuk membela diri.
Derek berhasil merebut pisau dari tangan Jennifer dan mengembalikannya ke dalam laci. Tanpa rasa iba, Derek dengan kejam menembak Jennifer dari jarak dekat sebanyak 8 kali. Jennifer pun meninggal di tempat, dan semua tragedi mengerikan itu terekam dalam kamera CCTV. Setelah itu, dengan dingin Derek berjalan pergi, meletakkan kembali senjata di lemari, dan memberitahu putri Jennifer untuk tetap berada di kamar. Derek kemudian kembali ke dapur dengan membawa handphone, namun bukan untuk meminta bantuan atau menelepon polisi. Sebaliknya, Derek memfoto tubuh Jennifer di lantai dapur. Sahabat Jennifer, Desi Fernandez, mengungkapkan bahwa saat kejadian itu, ia sedang tidur dan tiba-tiba terbangun oleh banyak pesan di telepon yang masuk. Salah satu pesan yang dikirimkan padanya berisi foto yang sangat mengganggu, yakni gambar Jennifer tergeletak di lantai dapur berlumuran, menunjukkan bahwa ia telah meninggal. Awalnya, Desi mengira itu hanyalah lelucon atau sandiwara. Namun beberapa menit kemudian, Derek memposting foto tubuh Jennifer itu di akun Facebook Jennifer dan akun pribadinya. Derek menambahkan caption pada foto tersebut, yaitu, "Istirahatlah dengan tenang, Jennifer." Setelah itu, Derek kembali memposting status yang menyatakan, "Saya akan dipenjara atau dihukum mati karena membunuh istri saya. Saya sayang kalian. Saya akan merindukan kalian. Hati-hati, orang-orang Facebook kalian akan melihat saya di berita. Istri saya meninju saya, dan saya tidak akan berdiri lagi dengan pelecehan. Jadi saya melakukan apa yang saya lakukan. Saya harap Anda..." Melihat kejadian tersebut, Desi, sahabat Jennifer, pastinya kaget. Sulit dipercaya bahwa Jennifer, yang mereka kenal sebagai individu baik dan peduli, harus mengalami nasib tragis seperti itu. Sementara itu, setelah melakukan perbuatan mengerikan bunuh Jennifer, Derek pergi ke rumah bibinya. Dengan ditemani sang ayah, Derek kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi. Dalam rekaman video pengawas Departemen Kepolisian Miami Selatan, terlihat Derek dan ayahnya tiba di kantor polisi. Derek memberikan kronologi kejadian kepada polisi, menjelaskan bahwa jasad Jennifer ada di dapur dan putri Jennifer masih berada di dalam kamar. Polisi segera merespon dengan mendobrak pintu rumah dan mengamankan jasad Jennifer di dapur. Selanjutnya, polisi menuju lantai atas dan menemukan putri Jennifer di dalam kamarnya. Mereka mengeluarkan putri Jennifer dari rumah, menutup kepalanya dengan kain agar tidak melihat tubuh ibunya ketika melewati dapur. Dalam proses interogasi polisi yang direkam, Derek mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap Jennifer, istrinya sendiri. Meskipun mengakui perbuatannya, Derek menyatakan bahwa dia tidak merasa bersalah karena tindakannya tersebut merupakan bentuk pembelaan diri. Derek menjelaskan bahwa perkelahian dimulai ketika Jennifer menyerangnya terlebih dahulu, dan peristiwa itu bermula dari dia yang tidak membangunkan Jennifer pagi itu. Namun, ketika ditanya oleh polisi apakah ia mengalami cedera, Derek awalnya menjawab tidak. Namun, dia terus menceritakan kronologis kejadian, mengatakan bahwa Jennifer sendirian di dapur, sedang membuatkan sarapan untuk putrinya, dan dia kemudian menyusul Jennifer di dapur, di mana pertengkaran kembali terjadi. Derek memberitahu polisi bahwa setelah Jennifer memukulnya, dia naik lagi ke atas untuk mengambil senjata karena dia mengklaim bahwa Jennifer menyerangnya dengan ganas, memaksa dia untuk bertindak. Derek menjelaskan bahwa dia menembak Jennifer sebanyak 8 kali dari leher hingga bagian perut. You turned yourself into the South Miami Police Department, correct? Yes, sir. And why did you do that? Because I'm not a killer. I do not feel that I am guilty. This was self-defense. So after she hit you in the kitchen, I fired. how many times? I fired away. I shot her Where did you shoot your wife at? from the neck to the stomach. And do you know how many times you actually hit your wife? 6 to 8 times. Oh, well, everything that was in there hit her. Everything that was the full round. So every round that you fired hit your wife. Correct. Derek mengatakan kepada polisi bahwa alasan dia mengunggah foto tubuh Jennifer yang tak bernyawa ke Facebook adalah agar keluarga Jennifer segera mengetahui kejadian tersebut dan dapat bergegas ke tempat kejadian untuk menjemput anak tirinya yang berada di dalam kamar. Derek mengupload ke Facebook dilakukan ketika dia sedang dalam perjalanan menuju rumah bibinya. Saat polisi kembali bertanya mengenai cederanya, Derek mengubah ceritanya,
menyatakan bahwa ia memiliki memar dan merasakan sakit parah setelah pertengkaran dengan Jennifer. Derek berusaha meyakinkan polisi bahwa dia merasa terancam oleh pukulan yang dilayangkan oleh istrinya, sehingga dia merasa perlu membunuhnya untuk membela diri. Mendengar penjelasan Derek, polisi merasa aneh dan tidak percaya. Derek seorang petinju amatir yang kerap membanggakan dirinya sebagai pria tangguh. Dianggap tidak seharusnya merasa terancam oleh seorang wanita mungil yang tidak bersenjata. Polisi pun bertanya mengapa Derek tidak menelpon 911, dan Derek menjawab, "Karena saya pikir saya harus menyelesaikan ini sendiri." Derek Medina ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Kasus ini menjadi sorotan besar di Miami pada saat itu, dan mungkin masih menjadi perbincangan hingga sekarang. Seorang reporter menyatakan bahwa meskipun di Miami memiliki banyak kasus pembunuhan, kasus ini benar-benar berbeda, di mana seorang suami dengan kejam mengambil nyawa istrinya sendiri dan bahkan memposting foto jasadnya di media sosial. Pada tahun 2015, selama persidangan, pembelaan Derek menyatakan bahwa tindakannya adalah untuk membela diri, mengklaim bahwa Derek adalah korban pelecehan pasangan. Pengacara pembela Derek yang sangat berpengalaman menyoroti dalam video CCTV bahwa setelah pertengkaran di kamar, Jennifer turun ke dapur untuk membuat sarapan putrinya. Selama proses ini, Jennifer sengaja menyalakan sensor, memancing Derek untuk turun ke bawah, sehingga keduanya kembali terlibat dalam perkelahian. Pembela juga memutar video pertengkaran lain antara Derek dan Jennifer, menunjukkan perilaku agresif Jennifer terhadap Derek. Dalam sebuah wawancara dengan putri Jennifer, yang berusia 10 tahun saat kejadian, memberikan sudut pandang yang berbeda. Putri Jennifer menceritakan bahwa dia mendengar perkelahian dari kamar tidurnya, dan tidak lama kemudian, Derek, ayah tirinya, masuk dan memerintahkannya untuk tetap di dalam kamar. Beberapa saat setelah itu, polisi tiba dan membawanya keluar dari rumah. Dalam wawancara tersebut, putri Jennifer juga menyampaikan bahwa satu-satunya orang dalam keluarganya yang dia takuti adalah Derek Medina, ayah tirinya, karena menurutnya sang ayah tirinya adalah orang jahat terhadap ibunya. Setelah lebih dari 2 minggu persidangan dan kesaksian para saksi, juri mengumumkan keputusan mereka. Juri memutuskan bahwa Derek Medina bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Derek dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun hingga seumur hidup. Kehidupan sebuah keluarga yang seharusnya penuh kasih dan dukungan bisa berubah menjadi tragedi yang melibatkan kekerasan dan kehilangan. Pentingnya menjaga mental dan emosional dalam sebuah hubungan. Konflik yang tidak teratasi dengan baik dapat merusak tidak hanya hubungan suami istri, tetapi juga membawa dampak besar pada anak-anak dan lingkungan sekitar. Kesadaran masyarakat terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, dukungan untuk kesehatan mental, dan peran sistem hukum dalam menanggapi kasus-kasus serupa. Semoga cerita ini menginspirasi orang-orang untuk lebih peduli dan mencari solusi yang memadai untuk melindungi dan mendukung mereka yang mungkin berada dalam situasi serupa. Oke guys, cukup sekian video yang saya bawakan kali ini. Saran dan kritik sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.